berjumpa kembali dalam Daily Wisdom hari ini. Saya akan memberikan sebuah tema, bilang sayang tapi dibuang. Bilang sayang tapi dibuang. Saudara-saudara, Anda kenal nama Alice? Ya, Anda kira ini nama orang, seorang gadis cantik? Bukan. Alice itu adalah seekor anjing. Jenisnya adalah jenis greyhound, anjing greyhound, anjing yang sering dipakai untuk balapan. Nah, anjing ini pernah jaya pada masa mudanya, sampai memperkaya pemiliknya. Pemiliknya meraup sampai miliaran dolar karena anjing greyhound ini, yang setiap kali dilombakan pasti menang dan menang lagi. Namun setelah umur 6 tahun, anjing Alice ini kemudian dibuang. Ditaruh di sebuah kurungan, kemudian ditaruh di pinggir jalan. Keadaannya sangat menyedihkan dan kurus sekali. Ada banyak orang yang iba kemudian datang memberi makan kepada anjing Alice ini. Saudara-saudara, memang di dunia ini orang lebih mudah untuk melupakan, membuang daripada mengenang dan sayang, menyayangi. Kita sudah merdeka 75 tahun. Kemerdekaan Indonesia bukan baru kemarin, 75 tahun. Bayangkan hari ini orang tua kita atau Anda sendiri yang sudah mencapai 75 tahun. Tetapi saudara, 75 tahun merdeka, ternyata masih ada orang-orang yang melupakan. Ada orang-orang yang membuang. Demikian juga orang-orang lanjut usia. Ketika dia memasuki masa tua ini, ada yang keadaannya menyedihkan. Dilupakan atau mungkin dalam tanda petik dibuang, disingkirkan karena mungkin merepotkan. Demikian juga orang-orang yang berjasa. Para pahlawan. Ada juga yang hari ini namanya pernah jaya pada masa-masa menjelang kemerdekaan, tetapi hari ini tidak tercatat. Nama itu hilang dan sengaja dihilangkan. Nah, saudara-saudara tahu bahwa di antara kita, kalau sudah diberitahu menjelang masa pensiun, biasanya orang ini akan gelisah. MPP, masa persiapan pensiun. Lalu saya mendengar kata-kata orang yang suka bergurau, MPP itu kemudian diplesetkan dari masa persiapan pensiun menjadi mati pelan-pelan. Ya, kenapa mati pelan-pelan? Karena bakal dilupakan, bakal tidak dihargai lagi. Barang mungkin orang dulu mengenalnya, sekarang tidak lagi mengenal. Kemudian ada juga yang dimasukkan kotak, seperti wayang yang sudah tidak dimainkan masuk kotak. Ada juga yang ya sengaja memang sudah dilupakan, dibuang jauh-jauh. Saudara, hari ini saya mengutip Mazmur 71 ayat 9. Mazmur 71 ayat 9 itu berbunyi, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ini doa pemazmur. Ketika di hari tuanya dia berdoa seperti itu, saudara. Jangan membuang aku pada masa tuaku. Jangan meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Mari kita belajar. Dan saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bangkit. Bangkit untuk tidak dilupakan. Bangkit untuk selalu dikenang. Caranya, mari kita pertama berpikir positif. Berpikir positif, hindari kata dibuang. Hindari kata dibuang. Ubahlah dengan kata disayang. Banyak orang yang mungkin membuang Anda. Tapi Anda ingat, Anda disayang Tuhan. Dengan cara apa? Menggali potensi yang masih mungkin ada.
Jangan merasa bahwa saya sudah tidak bisa apa-apa, saya dicap sebagai orang yang kuno dan tidak bisa maju dan tidak mengendaki adanya kemajuan. Kita mulai mencari hobi. Apa yang harus kita lakukan apabila nanti saya sudah tua atau saya sudah tidak lagi bekerja dan saya alih generasi. Semua perusahaan atau milik saya sudah mulai saya bagikan kepada anak-anak. Kita cari hobi. Apa hobi kita? Ya walaupun sederhana tetap ditekuni. Yang kedua saudaraku, masa tua jangan nganggur, tapi tetaplah berkarya. Tulislah masa lalu, kenangan-kenangan ketika masih muda, ketika masa-masa bercinta, ketika mulai anak-anak dilahirkan dan bertumbuh menjadi anak-anak yang kemudian berguna bagi orang tuanya, bagi masyarakat, bahkan bagi negara. Tunjukkan kemampuan, munculkan itu, supaya kita tetap dikenang, dihargai, dan tidak dilupakan orang. Ingat bahwa makin tua sebetulnya kita itu kaya dengan 3 hal. Pertama, pengetahuan. Kenapa saya sebut pengetahuan? Karena pengetahuan itu didapat dari kita belajar. Kita pernah sekolah kan? Walaupun mungkin tidak sampai perguruan tinggi. Tapi pengetahuan ini kalau kita terus belajar tidak henti-hentinya, pengetahuan kita akan tambah. Rajin, mengikuti perkembangan, membaca Quran. Kemudian kedua, pengalaman. Pengalaman ini kita dapat dari perjalanan hidup. Dengan ujian-ujian dan pencobaan yang kita alami, itu pengalaman. Dan sesudah itu, kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan pelajaran. Itulah yang saya bedakan antara kehidupan dan sekolah. Sekolah itu orang mendapatkan pelajaran, kemudian baru ujian. Tetapi kalau kehidupan, kita diuji dulu, baru kemudian mendapatkan pelajaran. Pelajaran apa yang saya petik dari peristiwa yang kemarin terjadi? Nah itulah. Jadi ketika kita mulai masuki masa lansia, kita kaya dengan pengetahuan, kita kaya dengan pengalaman, dan kita kaya dengan hikmat. Apalagi kalau kehidupan kita dekat dengan Tuhan, kita kaya dengan hikmat. Banyak hal yang tidak kita duga bisa kita keluarkan dari mulut kita jadikan nasihat untuk orang-orang yang muda. Dan yang ketiga adalah kita bersyukur untuk umur panjang yang dari Tuhan. Kita syukuri 75 tahun kemerdekaan Indonesia masih seperti ini. Walaupun banyak goncangan, banyak hambatan, tetapi 75 tahun ini bukan perkara yang mudah untuk tetap bertahan dalam kondisi yang seperti kita alami sekarang, apalagi di tengah-tengah pandemi. Tidak mudah. Saudara, mungkin orang lain menutup mata terhadap Anda karena Anda dianggap tua, karena Anda dianggap sudah usur. Tetapi ingat, Tuhan menjadikan kita biji matanya. Oleh sebab itu doa pemazmur ini jelas sekali. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Silakan saudara terus-menerus berdoa seperti yang didoakan pemazmur ini. Jangan membuang aku Tuhan. Biar orang lain menutup mata terhadap aku. Tetapi aku ingat, aku adalah biji mata Tuhan. Aku adalah anak Tuhan. Aku adalah orang yang sudah diselamatkan Tuhan, diperbarui Tuhan. Jangan meninggalkan aku Tuhan. Tuhan berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, cara terbaik untuk memperkirakan masa depan adalah dengan menciptakannya. Cara terbaik untuk menciptakan masa depan adalah dengan menciptakannya. Demikian kata Abraham Lincoln. Tuhan memberkati saudara.